adalah masa yang tidak akan pernah terlupakan, di mana masa itu kita mengalami cinta pertama, mengalami solidaritas tongkrongan, bahkan tidak sedikitnya kita mengalami kenakalan remaja. Untuk itu kita akan membahas tentang kenakalan remaja pada kali ini bersama teman saya Reka dan Ramdan. Untuk itu kepada dua minion dipersilahkan masuk. Dia gitu. Gitu kira iya nih tinggal Tinggalin kopi jeung rokok. boleh rokoknya ya kopinya. Boleh perkenalan dulu ke teman-teman kita. Boleh kemana? Bapak Reka dulu. Baik, Reka, terima kasih kepada Bapak Dede selaku pembawa acara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reka. Reka non pokoknya juga. Reka. Reka Tomcet. Tomcet. Oke. Reka Tomcet. Oke, perkenalkan diri. Nama Bapak Ramdan. Bapak Ramdan. Ramdan si guru cabut. Oke, baik, kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Ya mungkin usia-usia Anda udah melewati masa remaja ini. Karena kata Raditya Dika juga proses tumbuh kembang manusia itu ada beberapa tahap, di antaranya bayi, batita, balita, anak-anak, remaja, alay, kemudian dewasa. Kalian mungkin udah mengalami masa remaja, masa alay, kemudian sekarang sudah dewasa. Nah untuk itu Pak Reka, tadi kan kenalkan remaja ada apa, cinta pertama. Nah cinta pertama Pak Reka itu sejak usia berapa dan siapa kalau boleh disebutkan? Ulah disebutkan caliwera tuh. Inisial. Inisial boleh. Sunda kan? Bebas. Mana tadi nasinya? Pertama kali pacaran jujur saya dari umur kurang lebih 11 tahun sebenarnya. Pokoknya mah SD kelas 5. SD kelas 5 Berarti aslinya. dia itu dewasa sebelum Dewasa waktunya. Tapi kan hari tama hubungan teh dengan sakur SMS-an dengan SMS-an. pinjam HP ka indung. Iya maksudnya teh geuningan kumaha SMS-nya? Iya. Di bawahnya ada tulisan jangan dibalas ya, ini pakai nomor Ah, mama. Pak Ramdan, gimana Pak Ramdan? Kirahannya Eta mah selila euy. pertama kali pacaran, dan sebetulnya mah Bukan pacaran sih, cinta pertama. cinta pertamanya. Karena kan ada istilah lagi, ada cinta pertama, ada bukan cinta pertama Yang terlupakan. yang terlupakan. Oh, aduh. Ada cinta monyet, Orang termasuk cinta monyet. kemudian ada kekasih pertama. Berarti cinta monyet lah. Cinta monyet tadi gua. Kenapa cinta monyetnya? Cinta Dulu utuh. pernah zaman dulu mah lain pacarannya buat nanti, tapi sahabatan. Ke zaman SD. Adik kakak. Dari mas. Ke adik kakak ada sama Oh. sekelas. Jadi kan dulu teh pas SD teh si perempuan teh kan opat-opatna nya. Eta mah kabeh dipapai hiji-hiji. Setahun hiji. Kelas 4 jeung ieu. Kelas 5 juga ieu. Kelas 6 juga ieu. Jadi nu opat eta teh kabeh, cuman konsepnya zaman SD mah bukan pacaran tapi sahabatan. Ketika kenalan deket mah wah dipus, tapi ketika udah dia sahabatannya tukeran naon, tukeran makanan gitu, udah mulai ngejauh gitu, era deketan. Mungkin ada kalau di Jigas itu sahabat jadi cinta. Jigas. Pakai backsound. Ding 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 ding. Oke,
sebagai calon playboy. Mungkin Mungkin udah mantan, udah melewati itu, melewati. tidak bener nah. Nah, tadi kan cinta monyet. Kemudian cinta pertamanya gimana, Pak? Cinta pertama Mimi pertama kali pas Cinta pertama belum tentu jadi kekasih pertama loh. nah benar, cinta pertama ketika masuk SMP kelas 1 kelas 7 lah, ada seorang perempuan inisialnya T lah, Oh, apa? itu Kayaknya satu apa dua? satu Satu aja. Sebelum ya dulu sempat kagum gitu sama orangnya tapi nggak sempat sampai jadian ya, hanya diisukan saja sampai akhirnya jadiannya sama orang lain gitu, dan jadian sama orang lain pun sama kakak tingkat lah, inisialnya dari A. Ya. Nah dari situ mulai belajar, oh kok pacaran teh kayak gini beda banget kayak SMP, baik kayak SD nya. SD mah sahabatan, SMS-an, susuratan, baru lama can HP. bentar. Iya, iya. Can Iya. HP, susuratan lebih Yang enggak yang inisial A teh yang di jalan sepi mobil bergoyang bukan? Pokoknya di suratnya itu 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat ke sempat harus dibalas. Pasti gitu kan? Om, gimana Om? Gimana kumaha? Iya, cinta pertama tadi kan cinta monyetnya. Mun urang mah tuh ieu euy. Enten bikin kekudu kitu dengan diacak. Diajak. Seperti apa itu teh? Diajak seperti apa? Teu main HP atau maksudnya ngacak orang gitu kan ieu. masih neneangan. Karena masih kemudian penting mah loba pulsa bisa ngebalas. Oke. Nah, sesuai pembahasan yang tadi kita masuk ke apa? Kenakalan remaja. Terus dulu. Kopi. Terus dulu. Dari kopi nang ieu tuh. Gak ada host mah euy. Nah, pernah nggak melakukan kenakalan remaja ini dari teman-teman ini? Kenakalan remaja paling lulus SMA pernah yang wajar lah, coret-coret. Itu kan wajar kan, kalau yang wajar. Iya. Nah, terus itu Gimana ini? Duh, ketawa-ketawa terus ini Pak Ramdan, Kang Ramdan. kan sarua Kalau dibilang kenakalan remaja pernah ngalamin enggak? Disebut enggak? Kayaknya pernah tapi secara tidak langsung ya. secara tidak langsung enggak. Ai curhat-curhat kelulusan itu mah enggak pernah ikutan lah. Kan setelah aturan dan mah murid teladan. Teladan di sekolah, Teladan gitu. telat dahar edan. Teladan. Sampai beberapa angkatan sampai sekarang pun masih dikenal gitu ta. Jadi enggak terlalu inilah kenakalan remaja mah. Nah, untuk saat ini mungkin kita udah melewati masa-masa itu. Nah, kita mungkin sekarang menjadi penonton atau jadi sutradara lah istilahnya gitu kasarnya. Nah, menurut pandangan Om Minion ini, nah gimana tentang anak-anak sekarang yang melakukan kenakalan remaja? Asal ada arah lain namanya budak teh. Nah, alainya seperti apa nih? Jadi alay caduana terang-terangan teuing. Terang-terangan teh Main rapi. pemain rapi gitu teh. Ayeuna we atuh anjir budak SMP kene kelas 2 geus ngampuncing awe bari ngarokok mun kerja mah urang mah ngarokok teh diniatan ibaratkan mah urang teh hayang ngarokok jarakna di warung 2 kilo hayang mun bongka panggih teh geuningan. Pas balik-balik orang mau hembody kieu meh teu bau. Tah kayak bonusna we kanakeun. Ya, ini mah terlalu terang-terangan teuing sih. Banyak anak-anak yang rokok di warung terus di kantin sekolah di belakang mah. Cuma jelas sekarang waktu sekarang bahasa-bahasa tuh jarang dijaga gitu. Papaduan wae ngomong teh. Ya, aya salah satu survei nu membuktikan
perhatikannya bahwa perbedaan generasi ketika datang ke sekolah alumni lah nanya ke penjaga sekolahnya kumaha baru udah kain wah ini ribu baru udah kain nama cenah kelas angkatan baheula udah diatur gampang bangor kata bangor tapi masih teratur gitu tah yang penting di sekolah bager nya ulah nyirikeun gitu tah jadi semua ya guys segan gitu aing-aing mah lah harga cenah bagaya euy main mah bagayanya eta salah satuna keluhan dari penjaga sekolah jaga sekolah dan kita hanya sebagai jadi pengamat ya padahal kita juga dulunya pernah ngalamin gitu ya ya satu rumah sakit itu teuing ya mungkin kita nakal di masanya nggak tahu kita juga dulu kata senior yang lain kita juga dianggapnya alay mungkin bisa jadi ya pernah sih alay mah pasti zaman nyisiran anu kaharep nama ditilukeun ketukan ditarik ke tukang nih iya pernah iya ngalaman teu pengalaman zaman nyisiran nu kitu zaman Sasuke zaman Sasuke zamannya kau di mana eta karena gaya rambut nu kitu teh ngetren baheula mah gaya-gaya Harajuku gitu ya nu kaharep diponikeun tukangna ditarik oh enak mah mun enak istilahnya jamet jamet kudasi jamet kudasi bang jamet pakai dasi nah tuh nggak tahu nah terus apa lagi ya itu dari segi kenakalan remaja dari segi mungkin alay kemudian pasti kemudian tadi solidaritas nah pada saat remaja emang kita merasakan solidaritas terhadap pertemanan dimana pada saat itu ketika teman mengalami kesusahan apalagi atau apa pasti kita selalu ada gitu kan ya selalu ada masih merasakan sampai saat ini apalagi kalau misalkan ada berita berkelahi atau gerolut lah gerolut pasti langsung gitu kan tergerak hatinya langsung teh lain bisa kan kakak kos ngadu hayam gitu buru sewanikeun lah seperti itu atau misalkan kita pengen ikut terjun mengikuti perkelahiannya itu nah menurut pandangan Om gimana Om? Ya terus terang saya juga pernah ngalamin gitu yang tadi saya katakan ada teman saya yang mau berkelahi beda kelas sih sepele masalahnya itu zaman SMP kan benteng di belakang tuh bentengnya ada yang roboh langsung baru teh kelas itu sama kelas itu datang bawa dekeng lah istilah nama dekeng ya saya juga ikutnya bukan memisahkan jadi dorong yang mau kelahi buru siap kudu wani pas besoknya dipanggil ke BK iya Gimana Om Ramdan? mun aya jalan mana nu ninggalikeun hampurannya bro hampura kalau saya mah jadi korban korban cabul dan SMP kelas 1 ya kelas 2 lah korbannya mau kelas dulu mau kelas 3 dulu sempat aya kakak tingkatnya manjang gitu dia teh malak gitu nya mana buat itu minta kurang boga om orang bakal yang sakit-sakitna gitu kan mana ini kau orang sakit-sakit nah ngerasa punya kakak yang di atasnya kelasnya kelas 9 lah kelas 3 dan ternyata dia teh ketua gengna kita tahu siang naonan kakak yang malah ka adik aing gitu kan ya lah tidak berbeda dan dipalak si ieu mana sama anak buahnya datang kalau luhur kan kelasnya di luhur datang iya sebagai teh mana awan di sana ka dinasi pikir akhirnya ampun hampura cina apa sudah doain nanti si ieu gitu ada kejadian lucu nih seputar pemalakan saya juga ngalamin pada saat itu masalah itu sama gue jadi pada saat itu saya waktu
saat itu lagi musimnya apa porak Oh, orang kan, olahraga antar kelas gitu kan. Nah saat itu saya baru beres main ada kakak tingkat malah minta duit seneng jangan nambahan, jangan beli rokok iya seneng orang yang ada sakit. Nah pada saat itu saya cuma ada tinggal bisa 500 atau 700 rupiah lagi, 700 perak. Kan ada sakit 2007-an 2007 SMP ya masih wajar sih ya. Harga segitu mah. Dia tuh nerima langsung ngelewas bari sakit seneng mah kurang karena naon ya. Nah ketika saya tuh bukan untuk semua atau gimana ya. Nah terus selang beberapa minggu saya kan ikut ekstrakurikuler karate nih. Nah ikut kejuaraan dan alhamdulillah dapat juara dua. Dan semenjak itu tidak ada lagi yang malah, padahal kan kalau istilahnya mah belum tentu. Nah jadi pada saat itu ya belum tentu kan saya itu berani atau apa. Tapi dari sana gak ada lagi yang malah mungkin sih ya mah sudah juara karate juara 2 sana. Oke itu. Nah lanjut lagi ke pembahasannya. Dilihat dari mungkin dari media sosial atau berita, kita juga melihat untuk masa-masa yang sekarang banyak anak-anak yang mungkin belum waktunya untuk hamil. Nah mungkin hamil di luar nikah. Ya mungkin untuk saat ini kita perlu untuk membahas kan, tapi mungkin di Indonesia ini sedikit tabu gitu kan, mungkin agak sedikit tabu lah. Nah itu pandangan Om Ramdan gimana tentang banyaknya anak yang itu? Mereka dulu aja boleh. Om gimana Om? Ya paling sangat disayangkan ya anak tersebut kan generasi bangsa, generasi penerus. Kalau misalkan hamil duluan, mau melanjutkan pendidikan juga bisa, mau melanjut ke SMA atau ke SMK, jarang ada yang menerima lah gitu. Dan juga yang paling parahnya cowok yang menghamil itu brengsek, gak tanggung jawab lah, lewat kemana itu, aduh Culos. Coba. sangat disayangkan sekali. Tapi wajar, soalnya laki-laki itu ada dua. Kalau nggak brengsek homo. Kamu termasuk yang mana? Termasuk enggak dua-duanya. Saya cowok setia. Karena ada dua. Kalau nggak brengsek ya homo. Berarti Om jauh dulu. Jauh dulu. Harus dipertanyakan. Pernah brengsek. Pernah brengsek. Tapi separah. Gimana Om? Ya pandangannya mah keterlaluan sih. Kalau buat perempuan sampai hamil duluan gitu di luar nikahnya. Benar yang dikatakan tadi Om Reka, untuk anak-anak usia yang di bawah umur, meskipun udah masuk SMA kan ya bisa dikatakan ya udah 17 lah, tapi kan masih belum saatnya gitu. Satu hal itu menjadi beban Orang tua juga. orang tua. Wah, Terus pasti. nggak mungkin bisa melanjutkan pendidikan lagi. Beda halnya melakukan hal seperti itu nya kuliah mah bebas kan Ya. pertama konteksnya beda lagi gitu. Oke. Aduh, anjing bangsat. Boleh gak tuh? Anjing saya keren deh. Oke, apa yang salah atau apa yang harus dibenahi dari masalah tersebut? Perlunya adanya edukasi. Edukasinya seperti apa Om? Edukasinya seperti yang gimana tadi pertanyaan apa lagi? Ya pembahasannya kan mirisnya angka tingkat kehamilan lah mungkin dari anak-anak yang belum cukup umur. Om kenapa enggak Pak? Iya kan perlunya edukasi kata Om Ramdan. Nah menurut Om mereka
ya pastinya perlu ada bimbingan juga sih dari orang tua termasuk itu, sama jangan lepas apa pengawasan dari orang tua, soalnya kan ada di bawah umur masih tanggung jawab orang tua juga. Enggak, tapi sebenarnya gini, di Indonesia teh edukasi namanya mungkin sex education ya, sex education. Nah, itu teh menjadi sebuah hal yang senonoh gitu bagi kalangan masyarakat Indonesia. Padahal hal tersebut sangat penting gitu. Perlunya pengetahuan bagi remaja supaya tidak terbawa Main aman. main aman gitu nya. Jadi nama harus punya pengetahuan juga gitu kan. Eta salah satu halnya orang yang hamil di luar nikah ya. Eta karena dia nggak punya edukasi gitu kan. Manehna teh apa cara main aman dia kumaha gitu kan. Baik, saya setuju juga dengan argumen atau pendapat Om Ramdan. Jadi kita perlunya sex education perlu, kan, tapi ya di Indonesia sendiri mungkin masih dianggap tabu lah. Nah, mungkin dianggap tabu itu kenapa? Karena ya mungkin kalau di Sunda sendiri bilangnya pamali gitu kan. Padahal jorang. Padahal kita membahas itu buat pengetahuan. Misalkan kita menyebut alat vital si laki-laki atau alat vital perempuan itu dianggapnya jorok. Padahal kan kalau kita mengetahui sex education ini, ya kita mengetahui berarti si alat vital ini fungsinya untuk apa, reproduksinya seperti apa, ya sebaliknya buat perempuan juga seperti itu. Ya mungkin dengan adanya sex education juga pasti ada plus minusnya juga sih Pak. Nah, menurut pandangan om ini plus minusnya apa? Di sini dulu, udah tadi kasih lagi negara. Jadi kumaha teh? Ya kalau diadakan sex education nih, Plus minusnya naon? saya setuju nih, tapi di balik itu pasti ada plus minus. Plus minus ya. Oke, menurut saya pribadi sih plusnya jadi umur di umuran dini gitu bisa lebih mengetahui lebih jauh, jadi bisa menjadi ngewanti-wanti gini kan, bisa jadi ngancang-ngancang mana nu bener, mana nu wajar, mana nu wajar. Kalau minusnya ya katakan kata orang Sunda mah kan pasti ngobrolna wajar orang. Da soalnya edukasi tina eta aya babasan anu nerap. Oke, untuk minusnya? Gitu minusnya. Pak Ramdan. Kalau menurut saya mah plusnya satu jadi pengetahuan buat remaja maupun dewasanya. Jadi pengetahuannya apa? Tahulah cara kinerja atau kerjanya organ-organ tersebutnya. Satu hal itu. Keduanya menghindari resiko terjadinya kehamilan. Tapi negatifnya naon? Ketika mempelajari sex education, otomatis kalau sudah tahu caranya, mungkin nanti bakalan kebanyakan tes drive duluan dan tahu caranya gitu, cara aman. Eta pasti menjadi sebuah resiko. Makanya di Indonesia nya kalau menurut syariat Islamnya sex education masih kena dipertimbangkan, tapi bagi secara universal mah sangat dibutuhkan gitu. Ini yang selalu menjadi materi, selalu yang menjadi masalah. Bahkan bagi anak-anak kuliahan mah ini teh kita harus nyari pemecahan masalahnya di mana. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat Om Ramdan ya. Jadi ketika seseorang itu mengetahui ilmunya lebih dalam, ya kemungkinan besarnya juga untuk melakukan lebih besar juga. Karena kenapa ya kita udah tahu ya ilmunya. Ya mungkin buat tambahan dari saya mah harus dibarengi dengan iman dan takwanya juga. Selain sex education-nya ini, kita harus mempelajari ilmu agamanya juga. Tapi iman dan takwa udah si imin lumayan. Iya, ya kan
kalau misalkan kita udah mengetahui ya, kalau misalkan kita memperdalam iman ya insya Allah itu kan bisa mencegah, karena kan dari misalkan kalau kita malah mau melakukan maksiat kita berwudu, karena wudu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya benar. Tapi kuat si Iman kuat, tahu apa si Imin ya kan secara tidak langsung sekarang ya global warming lah ya, kemudian media di mana-mana bebas ya, secara universal kita bisa mengakses apapun di dunia maya lah. Hal-hal seperti itu kan sudah tidak ada saringan lagi gini. Ketika melihat hal itu antara takwa dan ketaatan teh kumaha kan ini mas astagfirullahaladzim tapi datang ngicep-ngicep gini dalam misalkan melihat sesuatu hal yang, Karena ada peribahasa istilah mohon maaf kalau salah gitu kan, katanya kalau kita melihat yang gituan kalau yang pertama itu rezeki, tapi kalau udah ngedip itu dosa, berarti jangan ngedip aja. Ya teh hajat ya. Tiga aja. Ya buat ditambah lagi mungkin buat manfaatnya lagi, selain kita bisa mempelajari tentang alat reproduksi ya kita bisa mengetahui apa bahayanya seks bebas. Kenapa? Karena ya bahayanya penyakit menular seksual gimana, cara penanganannya gimana. Ya buat negatifnya ya mungkin orang tahu udah tahu berarti harus gini, dan jangan buat untuk anak-anak remaja nanti jangan melakukan seks di luar nikah Kalau mau pakai pegangan. gitu. nah Jangan karena untuk di Indonesia sendiri kenapa, karena ya bertentangan dengan agama. bertentangan dengan agama. Ya. Terus manfaatnya lagi kita bisa mengetahui masa subur, mungkin cara ini gimana ya, itulah mungkin banyak. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat Om Ramdan, Siap. Om Reka. Yuk, sami-sami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, Like, like, comment, and subscribe. komen, dan Share. share. Oke. Oh, jangan lupa Ciao. mampir di channel YouTube saya, Ramdan Channel. N-nya 2. Kalau enggak duo update. Kita punya akun YouTube. Oke, terima kasih.